ibu-ibu? Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut ya Bu ya. Untuk materi selanjutnya, coba lihat ke sini. Nah, di sini ada apa? Flip chart 1.5. Nah, untuk kelompok tinggi mana Ibu Aisyah ya? Ibu Aisyah, coba saya minta tolong bacakan apa yang ada di flip chart 1.5. Nah, ini bacakan ya Bu ya, yang keras biar yang lainnya kedengeran. Nah, yang ini iya dari atas. Layanan kesehatan ibu hamil. Ya, 10. Layanan pemeriksaan pemeriksaan. kehamilan. Ya, nomor 1. 1. Pengukuran tinggi dan berat badan. Ya, 2. Tekanan darah atau tensi. ya. 3. Lingkar lengan atas. 4. Tinggi rahim. 5. Penentuan letak janin. Ya, 6. Imunisasi tetanus, toksoid. 7. Pemberian tablet tambah darah. darah atau TTD ya. Terus yang kedua. 8. Tes laboratorium. 9. Penjelasan bidan. 10. Pengobatan bila diperlukan. Ya, betul. Terima kasih ya kepada Ibu Aisyah untuk kelompok tinggi sudah membacakan flip chart 1.5. Jadi ini adalah layanan kesehatan ibu hamil ya. Ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan ketika ibu nanti datang ke bidan atau ke puskesmas sama atau ke dokter gitu ya. Nah, jadi nanti ibu akan ini ada 10 poin ini. Nanti ibu akan diberikan pelayanan 10 ini ya. Nah, yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok tinggi. Nah, terima kasih ya Ibu ya sudah membacakan. Baik. Nah, jadi di sini juga Ibu harus tahu jadi untuk merencanakan persalinan di fasilitas kesehatan itu Ibu harus menanyakan tanggal perkiraan persalinannya itu kapan, kan biasanya ke bidan sudah tahu ya kapan gitu ya waktu persalinannya sudah dihitung sama bidan yang lebih paham, yang lebih ngerti. Kemudian ketika ibu mau persalinan, nah ibu harus menyiapkan donor darah yang sama dengan ibu. Kan di sini ada tes donor darah ya, tes golongan darah. Nah, nanti ibu harus menyiapkan donor darah. Takutnya tiba-tiba sewaktu-waktu ibu membutuhkan darah ketika melahirkan, kan biasanya suka kekurangan darah nih. Nah, ibu sudah persiapan. Jadi sudah ada siapa pendonornya, baik kerabat ataupun siapa gitu ya, saudara. Kemudian ketika ibu hamil juga ibu harus mengikuti kelas ibu hamil. Nah, itu sangat penting soalnya banyak informasi di sana untuk ibu hamil ya. Nah, jadi ini di flip chart ini ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan sama rencana persalinannya juga, kapan tanggal perkiraan, kemudian siapkan donor darah sama ikuti kelas ibu hamil. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada di buku pintar kesehatan dan gizi halaman 4 sampai 13. Ibu-ibu sudah pegang ya? Ada. Nah, yang ini dari halaman 4 sampai 13. Ini maksudnya Ya kayak gini. Nah, yang ini sama kayak gitu. Jadi ibu-ibu harus di sini harus mengikuti kelas ibu hamil ya di puskesmas kayak gitu untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai kehamilan. Tadi coba buka tadi halaman 4 sampai 13. Ada kan ya? Ada
ya? Udah nemu? Sudah? Sudah. Ya. Sip. Nah, di sana ada pemeriksaan kehamilan. Ada pemeriksaan kehamilan. Nah, jadi segera ke dokter atau bidan jika terlambat datang bulan ya Bu ya. Periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Nah, ya betul itu. Nah, 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan. Kemudian 1 kali usia kandungan 4 sampai 6 bulan. Dan 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Ibu di sini kalau hamil suka periksa nggak ke layanan kesehatan, ke bidan? Suka. Suka ya? Iya. Nah, lebih sering lebih bagus ya Bu ya, tiap bulan untuk memeriksa kehamilan. Nah, seperti itu. Nah, di sini paling sedikitnya 4 kali ya Bu ya. Tadi sudah dijelaskan, 1 kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, 1 kali usia kandungan 4 sampai 6 bulan, sama 2 kali pada usia kandungan 7 sampai 9 bulan. Ya. Kemudian pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan. Nah, meliputi apa? Pengukuran tinggi badan. Ya, cukup sekali aja itu. Jadi jika ibu mempunyai tinggi badan kurang dari 145 cm, maka itu faktor resiko panggulnya akan sempit. Nah, itu akan sulit melahirkan secara normal. Nah, jadi tinggi badannya kalau yang banyak juga sih ya yang maksudnya kurang dari 145 cm tingginya itu melahirkan secara normal. Mudah-mudahan ya Bu ya, yang kurang dari segitu normal melahirkannya. Nah, kemudian ya penimbangan berat badan setiap kali periksa ya Bu ya. Jadi setiap ke bidan atau ke dokter ibu harus ditimbang. Nah, sejak bulan keempat pertambahan berat badan itu paling sedikit 1 kilo per bulan. Jadi setiap bulannya itu harus bertambah. Betul, harus naik kayak gitu, minimalnya 1 kilo per bulan. Nah, untuk kesehatan ibunya juga sama janinnya seperti itu. Kemudian pengukuran tekanan darah. Nah, tekanan darah yang normal itu 120 per 80 mmHg. Bila tekanan darah lebih besar atau sama dengan 140 per 90 mmHg, ada faktor resiko apa? Hipertensi. Ya, hipertensi ya, darah tinggi dalam kehamilan. Jadi harus dijaga benar-benar. Nah, caranya dengan apa? Dengan makan makanan yang bergizi seperti sayuran, buah-buahan seperti itu. Kemudian pengukuran lingkar lengan atas atau LILA. Nah, bila kurang dari 23,5 cm, lingkar lengan atasnya itu menunjukkan ibu hamilnya itu menderita kurang energi kronis atau KEK dan berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah atau BBLR kayak gitu. Sampai di sini sudah ngerti ibu-ibu? Ngerti. Oke, alhamdulillah. Kemudian pengukuran tinggi rahim juga. Nah, kan tinggi rahim ya dari apa? Pusar ke bawah. Nah, itu harus dilakukan setiap pemeriksaan ke layanan kesehatan. Jadi untuk melihat pertumbuhan janin apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Nah, selanjutnya penentuan letak janin juga dan perhitungan denyut jantung janin ya. Jadi apabila trimester 3 bagian bawah janin bukan kepala atau kepalanya belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain. Nah, solusinya gimana? Biasanya dengan apa? Ngepel gitu ya. Ngepel sambil nungging supaya si kepalanya itu masuk ke panggul kayak gitu. Kemudian penghitungan denyut jantung janin itu jika kurang dari 120 kali per menit atau lebih dari 160 kali per menit itu menunjukkan adanya tanda gawat janin. Nah, itu harus segera dirujuk ya Bu ya. Jika denyut jantung janinnya itu kurang atau lebih ya Bu ya dari yang setelah ditentukan tadi, itu harus segera dirujuk ke rumah sakit
tetanus toksoid sesuai anjuran petugas kesehatan. Nah, untuk mencegah tetanus pada ibunya atau pada bayinya. Seperti itu. Di sini ada tabelnya ya Bu ya. Untuk imunisasi tetanus. Jadi kalau kan ada imunisasi tetanus 1 sampai 5 itu di sana. Nah, untuk yang pertama itu langkah awal pembentukan kekebalan tubuh. Nah, untuk tetanus suntik tetanus kedua itu selang waktu minimalnya dari pertama ke kedua itu 1 bulan, baru suntik lagi kayak gitu. Nah, itu lama perlindungan dalam tubuhnya itu selama 3 tahun. Kemudian tetanus ketiga itu selang waktunya 6 bulan. Jadi setelah tadi suntik tetanus kedua, 6 bulan kemudian baru suntik tetanus ketiga kayak gitu. Itu untuk perlindungan pada tubuhnya kita 5 tahun seperti itu. Kemudian tetanus 4 itu 12 bulan ya, selang waktunya selama 10 tahun untuk perlindungannya. Sama kalau tetanus kelima itu lebih lama lagi waktu perlindungannya, jadi kekebalan pada tubuhnya itu lebih lama. Nah, itu 12 bulan setelah tetanus keempat ya Bu ya, disuntiknya itu. Nah, itu lama perlindungannya itu lebih dari 25 tahun seperti itu. Kemudian pemberian tablet tambah darah. Nah, ibu hamil sejak awal kehamilan minum 1 tablet tambah darah ya Bu ya. Ya. Jadi setiap hari minimal selama 90 hari Bu. 90 hari berapa bulan berarti? 3 bulan ya. Iya, 3 bulan. Nah, selama itu ibu harus minum tablet 1 tablet per hari. Nah, itu bagusnya itu diminum pada malam hari supaya juga untuk mengurangi rasa mual. Kemudian tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini ada beberapa. Ada tes golongan darah untuk mempersiapkan donor darah bagi ibu hamil nanti bila diperlukan waktu persalinan ya Bu ya. Kemudian tes hemoglobin untuk mengetahui apakah ibu itu kekurangan darah atau tidak, seperti itu. Kemudian yang ketiga tes pemeriksaan urin. Nah, tes pemeriksaan urin ini tujuannya untuk apa ibu-ibu? Supaya mengetahui apakah ibu punya penyakit gula atau tidak, kayak gitu, atau diabetes ya Bu ya. Kemudian yang keempat tes pemeriksaan darah lain seperti HIV, sifilis, terus hepatitis juga ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya konseling atau penjelasan. Jadi ibu harus nanti konseling apabila ada yang kurang jelas gitu ya sama bidannya atau tenaga kesehatannya, nanti akan diberikan penjelasan mengenai perawatan kehamilan, terus pencegahan kelainan bawaan, kemudian persalinan, inisiasi menyusui dini atau IMD, terus nifas, perawatan bayi baru lahir dan lain-lain, banyak ya Bu ya. Nah, ya yang itu. Kemudian tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Nah, jika ibu mempunyai masalah kesehatan pada saat kehamilan, nah itu ibu akan mendapatkan pengobatan. Nah, di sini yang di kotak merah itu ya Bu ya, itu tuh hal yang harus ibu lakukannya untuk mengikuti kelas ibu hamil. Nah, itu di sana ada 2 ya ibu ikuti kelas ibu, ada ibu kelas ibu hamil, ada kelas ibu balita. Kalau kelas ibu hamil itu berisi informasi tentang saling bertukar informasi mengenai kehamilan, persalinan, nifas, kayak gitu. Kemudian perawatan bayi baru lahir. Nah, itu paling sedikitnya 4 kali pertemuan. Jadi sebaiknya juga 1 kali pertemuan dihadiri bersama suami ibu ya. Iya. Nah, kemudian kelas ibu balita juga sama, berisi informasi juga, banyak informasi, saling bertukar informasi juga nanti sama ibu yang lain mengenai tumbuh kembang, imunisasi, gizi, perawatan bayi, balita serta penyakit yang sering terjadi pada bayi ya Bu ya. Nah, untuk jadwalnya bisa ditanyakan ke petugas kesehatan. Nanti ke petugasnya biasanya dilakukan di puskesmas untuk kelas ibu. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya untuk perawatan sehari-hari di rumah ya Bu ya. Ibu
makanan yang proporsional. Iya, nah kayak gitu, dengan pola gizi seimbang. Jadi ibu tuh harus satu porsi lebih banyak daripada sebelum hamil. Misalkan ibu sehari 2 kali jadi 3 kali gitu ya makannya, jadi lebih banyak ketika ibu hamil. Kemudian istirahat juga yang cukup ya bu ya, paling sedikitnya itu 6-7 jam, dan usahakan tidur siang juga ibu 1-2 jam gitu. Nah, posisi tidurnya juga jangan terlentang ya bu ya, langkah baiknya itu miring ke kanan untuk kebaikan si janinnya dalam perut. Kemudian jika untuk daerah endemis malaria ya, itu ibu sebaiknya memakai kelambu berinsektisida. Nah kemudian bersama suami ibu juga. Nah pada janin itu kan biasanya suka dielus-elus ya perutnya. Nah itu diajak bicara sejak usia kandungan 4 bulan. Itu tujuannya untuk merangsang atau menstimulus janin tersebut gitu ya, seperti itu. Kemudian menjaga kebersihan diri di rumah, jangan lupa cuci tangannya pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian menyikat gigi secara teratur, mandi 2 kali sehari. Terus bersihkan payudara dan kemaluan juga ya bu ya, jangan lupa. Nah ganti pakaian juga setiap hari, sama cuci rambut juga 2-3 kali dalam seminggu. Intinya jaga kebersihan diri ya bu ya. Nah kemudian boleh ibu melakukan hubungan suami istri selama hamil, asalkan dengan cara yang aman. Caranya gimana? Caranya tanyakan ke petugas kesehatan, nanti akan dikasih tahu ya bu ya gimana caranya supaya aman ketika melakukan hubungan suami istri. Nah untuk aktivitas di rumah, untuk aktivitas fisik kan ada suami ya bu ya di rumah. Nah nanti bisa minta tolong untuk bantu pekerjaan istri di rumah, seperti mencuci kayak gitu ya, melakukan pekerjaan rumah. Jadi ibu jangan sampai melakukan aktivitas berat kayak gitu. Kemudian ibu alangkah baiknya juga mengikuti senam ibu hamil sesuai dengan anjuran petugas kesehatan, seperti itu. Nah di sini yang harus dihindari ya bu ya selama hamil itu, pertama ibu jangan kerja berat, kasihan nanti janinnya ya bu ya. Nah kemudian tidur telentang, jangan sampai lebih dari 10 menit pada masa hamil tua kayak gitu. Kemudian minum minuman bersoda atau beralkohol dan berjamu juga nggak boleh ya bu ya. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian merokok atau terpapar asap rokok. Nah jika suami ibu perokok, ibu harus segera menjauh kayak gitu, jangan sampai terpapar asap rokok. Kemudian di sini ibu suka beli obat ke warung nggak? Suka ya. Nah ketika hamil nggak boleh ya bu ya beli obat di warung, soalnya kan itu tanpa resep dokter. Sama jangan stres yang berlebihan, jangan sampai stres ya bu ya itu kan jadi jangan sampai stres karena itu mempengaruhi kesehatan janinnya juga. Nah untuk lebih jelasnya nanti ibu-ibu bisa tanyakan ke bidan, perawat atau dokter, nanti akan menjelaskan lebih lanjutnya lagi atau lebih mendetailnya lagi terkait kehamilan kayak gitu. Nah tanyakan juga kepada petugas kesehatan tentang makanan bergizi ya bu ya nanti. Jadi tadi makan dengan pola gizi seimbang dan bervariasi satu porsi lebih banyak dan sebelum hamil tadi kan sudah dijelaskan. Nah, tidak ada pantangan makanan selama hamil. Kemudian ibu harus minum air putih sebanyak berapa? 8-10 gelas per hari. Nah itu untuk kebutuhan air minum pada ibunya sama pada janinnya kayak gitu. Kemudian ibu juga jika mual, muntah atau tidak nafsu makan, pilih makanan yang tidak berlemak kayak gitu dengan porsi kecil tetapi sering, jadi sedikit-sedikit ya bu ya. Contohnya buah-buahan, nah itu supaya tidak mual, tidak muntah kayak gitu, atau roti gitu ya bu ya, ubi, singkong, biskuit kayak gitu. Nah untuk ubi singkong alangkah baiknya direbus ya bu ya. Betul, direbus kan itu tidak berlemak, tidak mengandung lemak. Kemudian jaga minum
sampai minum minuman keras sama merokok. Kemudian jika minum obat tanyakan kepada petugas kesehatan seperti itu. Di sana ada gambar ya Bu ya. Ada gambar lingkaran satu piring satu porsi nasi ya piring. Nah itu harus berisi makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan sama sayuran. Nah itu harus lengkap ya Bu ya isinya. Kayak gitu. Jangan lupa sebelum makan cuci tangan. Nah kemudian batasi juga gula, garam, dan minyak. Jadi jangan terlalu banyak ya gulanya, garamnya ketika hamil seperti itu. Dan jangan lupa minum air putih yang banyak seperti itu. Kemudian ini ada persiapan melahirkan juga atau bersalin. Nah coba di sini ibu untuk persiapan persalinan atau melahirkan itu tanyakan kepada bidan dan dokter tanggal perkiraan persalinannya kapan, kan biasanya tahu ya Bu ya bidan kapan waktunya gitu ya untuk melahirkan atau dokter. Nah suami atau keluarga mendampingi ibu saat periksa kehamilan, alangkah baiknya seperti itu. Kemudian persiapkan tabungan, jangan lupa punya dana cadangan untuk biaya persalinan dan biaya lainnya. Kemudian siapkan juga kartu BPJS ya, BPJS kesehatan. Itu bisa dibuat di kantor BPJS kesehatan setempat atau tanyakan ke petugas puskesmas seperti itu. Terus rencanakan juga melahirkan ditolong oleh dokter atau bidan. Nanti ibu mau sama siapa gitu ya melahirkannya, mau sama dokter atau bidan atau di rumah sakit gitu ya. Nah kemudian ibu harus mempersiapkan KTP, KK juga sama keperluan lainnya untuk ibu dan bayi yang akan dilahirkan seperti itu. Kemudian siapkan juga lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah yang sama ibu untuk bersedia nanti menjadi pendonor jika diperlukan. Nah suami, keluarga, dan masyarakat yang lainnya menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu diperlukan seperti itu. Nah pastikan ibu hamil dan keluarga juga menyepakati amanat persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah ibu hamil seperti itu. Nah rencanakan juga nanti setelah melahirkan ikut KB ya, betul, ikut KB kayak gitu. Nanti bisa ditanyakan ke petugas kesehatan bagaimana cara ber-KB. Nah seperti itu. Nah di sini juga ada tanda bahaya pada kehamilan. Nah jika tanda-tanda bahaya seperti itu yang ada di gambar, nah itu harus segera ibu dibawa ke rumah sakit, puskesmas atau ke dokter gitu ya jika ada keluhan-keluhannya. Nah coba ibu bisa dibacakan keluhannya apa Ibu Imas? Muntah terus dan tidak mau makan. Ya tuh, terus Demam tinggi. ya Air ketuban keluar sebelum waktunya. tuh Janin dirasakan kurang bergerak dibanding sebelumnya. ya. Kemudian Pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. ya Pangkak kaki, tangan, dan wajah tidak atau sakit kepala disertai kejang. ya itu harus segera dibawa ya Bu ya jika terjadi tanda-tanda seperti itu. Kemudian ada lagi, nah yang itu Batuk lama lebih dari 2 minggu. ya Diare berulang. Jantung berdebar-debar atau nyeri di dada. ya Terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. ya Sulit tidur dan cemas berlebihan. Demam menggigil dan berkeringat bila ibu berada di daerah endemis malaria, menunjukkan adanya gejala penyakit malaria. Nah iya seperti itu ya Bu ya. Nanti jika terjadi gejala-gejala seperti itu, seperti muntah-muntah, diare, kemudian air ketuban pecah sebelum waktunya, terus pendarahan gitu ya, kaki bengkak, nah itu harus segera ya Bu ya dirujuk ke dokter atau ke rumah sakit atau ke bidan gitu ya, harus segera dibawa ibunya, takutnya nanti terjadi apa-apa ya Bu ya. Iya betul Ibu. Nah mungkin cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya ya Bu ya untuk
materi selanjutnya. Terima kasih ya untuk Ibu Ima sudah membacakan apa tadi gejala-gejala yang akan dihadapi ya, tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Nah,